Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua udah pada cuan ya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang Cryptomon. Ya, jadi ini adalah sebuah game play to earn yang dilatar belakangi dari film Pokemon ya teman-teman. Jadi Cryptomon ini mengusung tema sistem yaitu kita harus care, kita bisa breeding, fight, dan juga bisa earning dengan unique Cryptomon. Jadi nama dari hero-heronya itu adalah Cryptomon ya teman-teman. Oke, kita bahas langsung ya. Nah, di sini ada trailer ya. Coba kita cek ya teman-teman. Oke, itu dia ya. Sekilas tentang trailer akan Cryptomon ya. Cuman di trailer tersebut belum dijelaskan ya gimana caranya kita bisa ngasilin cuan dari game Cryptomon ini. Namun sekedar informasi yang saya baca-baca, memang dari pihak developer sendiri lebih mementingkan akan kegunaan, maksud saya akan feeling kita terhadap game Cryptomon ini dibandingkan dengan gimana proses earning ya. Namun nanti saya juga akan jelaskan proses apa saja yang harus kita lakukan agar kita bisa earning Cryptomon di sini, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk season di sini kita baru masuk di season 1 ya, teman-teman. Jadi, kita baru bisa care dan juga melakukan quest dan breeding. Untuk care-nya itu seperti Tamagotchi ya. Mungkin teman-teman yang belum mengetahui, Tamagotchi itu merupakan sebuah game yang sistemnya itu 1.0 ya. Jadi belum dua dimensi ya, masih satu dimensi dia. Jadi di Tamagotchi itu kita akan memelihara sebuah peliharaan hewan dan kita harus memberikan makan, merawat dia dengan obat, ya seperti kita merawat hewan peliharaan di rumah kita. Namun sistemnya Tamagotchi ini adalah kita merawat hewan kita itu di sebuah platform, teman-teman. Namun Tamagotchi di sini tidak satu dimensi lagi, tetapi dia sudah dua dimensi, teman-teman. Jadi interface-nya itu lebih menarik. Selain Tamagotchi juga ada treasure hunt ya teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah mempunyai Cryptomon bisa menangkap Cryptomon di luaran sana. Nah, konsepnya ini seperti Pokemon Go ya, yang kemarin sempat hype. Jadi kita harus keluaran yang nanti aplikasinya itu akses GPS, Google Maps, dan akan ada titik-titik di mana Cryptomon itu bisa kita tangkap, teman-teman. Selain itu juga ada pengeluaran komik ya, termasuk hal unik di sini ya, di mana sebuah game play to earn mengeluarkan sebuah series komik. Dan juga sudah bisa untuk breeding dan menjalankan quest harian ya. Untuk season 2-nya nanti akan ada PvE ya, person versus improvement dan person versus person. Dan selain itu juga ada battle, dan yang paling unik di sini adalah di season 3, yaitu akan ada full mobile dan juga metaverse 3D. Wah, keren ya kalau sudah kita masuk ke metaverse, apalagi dia sudah 3D ya. Mudah-mudahan
developer memang serius untuk mengembangkan game Cryptomon ini agar nanti kita bisa merasakan gimana rasanya memakai VR dan langsung bermain di metaverse, teman-teman. Oke. Nah, di season 1 kemarin ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa ya, di mana sebuah game play to earn yang belum ada sistem battle ya. Ada 450.000 community di sosial media, 60.000 di Discord, dan yang gila di sini adalah terjualnya 2.500 Binance Mystery Box sold. Ini merupakan salah satu poin penting ya kalau saya melakukan riset terhadap game-game play to earn. Karena apa? NFT-nya itu masuk di Binance NFT ya. Kita tahu sendiri bahwa platform Binance itu merupakan exchange nomor 1 di dunia. Dan tidak sembarangan NFT yang mau diperjualbelikan di Binance ya. Jadi itu merupakan salah satu keunggulan tersendiri akan game Cryptomon ini, teman-teman. Jadi selain teman-teman bisa beli Cryptomon lewat marketplace-nya Cryptomon langsung, kita juga bisa beli Cryptomon lewat Binance NFT. Jadi itu sama aja, teman-teman. Oke, ini adalah pertama kita itu ngasilin cuan ya. Itu adalah breeding dan melakukan quest harian. Jadi kalau breeding itu kita membutuhkan 2 Cryptomon, teman-teman. Oke. Sebenarnya ini adalah syarat untuk breeding ya. Ada 2 jenis. Namun di sini kita nggak perlu lagi membeli 2 Cryptomon ya, di mana harga Cryptomon itu kan sekarang lumayan, teman-teman. Jadi kita bisa melakukan breeding hanya dengan 1 Cryptomon saja. Yang satu kita bisa rental di marketplace. Nah, ini adalah tampilan untuk treasure hunt ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, tampilannya itu sama persis seperti Pokemon Go, di mana kita sebagai trainer dan ini terkoneksi dengan Google Maps, dan di Google Maps sendiri akan ada titik-titik poin-poin di mana kita bisa mendapatkan mystery box untuk kita bisa hunt Cryptomon, teman-teman. Selain itu, kemarin ya, tanggal 1 Mei 2021, Cryptomon NFT sudah bisa di-cover dan unmark ya, Island yang akan segera bisa untuk melakukan evolusi, dan sekarang ini sudah bisa melakukan evolusi. Biaya evolusinya sih seinformasi saya kurang lebih 100 ribuan ya, teman-teman. Menggunakan koin Cryptomon, teman-teman. Dan di sini juga ada ya untuk roadmap-nya. Sekarang ini kita ada di kuartal 2 2022. Jadi nanti akan ada PvE games, mobile apps, dan introduce the Cryptoverse map and land, dan juga ada land pre-sale, teman-teman. Oke, itu dia ya sekilas tentang Cryptomon. Nah, sekarang yang paling mendasar dari gameplay to earn adalah berapa modal yang diperlukan. Oke, untuk informasinya, untuk memulai game ini kita paling tidak memerlukan 1 karakter Cryptomon, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ke marketplace ya. Ke marketplace terus kita cari Cryptomon ya. Paling tidak kita harus memiliki 1 jenis Cryptomon. Itu untuk kita bisa cares ya, yaitu untuk merawat dia, dan di satu sisi juga dia bisa melakukan quest harian. Nah, ini adalah Cryptomonnya. Jadi kita harus hidupkan onsel ya kalau kita mau membeli Cryptomon. Dan di sini juga ada info. Jadi adanya kalau kita menggunakan BSC agak lelet ya, teman-teman. Jadi ini salah satu juga faktor yang agak kurang menyenangkan, di mana kalau kita bermain game play to earn apalagi lelet pasti kan kita merasa bosan ya. Nah, di kiri ini ada berbagai jenis statistik, teman-teman. Banyak sekali statistiknya. Saya juga nggak terlalu banyak mengerti ya tentang statistik ini. Ada generate, ada status, ada unfrost juga. Terus price, kita bisa cek elemen,
spesialis dan lain sebagainya banyak di sini. Nah, untuk di sini ya, teman-teman bisa memilih antara membeli telur ataupun membeli kriptomonnya langsung. Kalau kita membeli telurnya, artinya itu nanti kriptomonnya itu adalah sistemnya gacha. Kalau kita membeli kriptomonnya langsung, maka yang kita dapatkan itu adalah karakter langsung kriptomon. Jadi ini mendapatkan hasil yang pasti ya. Jadi teman-teman bisa melihat statistiknya. Misalkan seperti ini. Misalkan seperti nomor 1479. Kalau kita klik. Nah, kita kelihatan statistiknya di sini. Ya, ghostnya berapa persen, elemennya ghost, dan di sini kita bisa lihat general dan appraise-nya. Jadi kita bisa mengetahui tentang statistik untuk dari kriptomon tersebut. Beda halnya dengan kalau kita membeli telur ya, kita nggak tahu bakalan dapat kriptomon seperti apa. Ya, jadi kalau untung ya bisa dapat kriptomon legend ya, tapi kalau buntung ya dapat kriptomon yang biasa-biasa saja. Nah, kalau saya sendiri sih lebih seneng yang pasti, teman-teman. Karena kalau gacha kan lebih ke keberuntungan ya. Kalau kita lihat di sini, yang paling mahal, teman-teman. Kalau kita lihat paling mahal ini berapa? Ini loadingnya agak lama ya. Karena di sini pun sudah diberikan peringatan. Nah, yang paling murah di sini yaitu adalah telur, teman-teman. Telur paling murah itu ada di 0,1 BNB ya. 0,11 artinya kurang lebih di 600 ribuan, teman-teman. Oke, itu telur yang paling murah. Dan ini sistemnya gacha. Kalau untuk kriptomon yang paling murah itu ada di harga 0,136. Jadi ini harganya kurang lebih 700 ribuan ya. Dan dia itu adalah generasi ke-10. Kalau kita lihat di sini, teman-teman. Ini kan adalah chips kita. Jadi kalau kita lihat yang paling mahal, coba kita lihat ya, seberapa mahal sih kriptomon yang paling mahal. Nah, kriptomon yang paling mahal, kalau kita lihat di sini adalah Gen 6, artinya ini adalah generasi ke-6. Jadi gendernya male dan defense. Dan ini adalah, saya belum hidupkan on sale, teman-teman. Oke, kita ulang ya. Nah, ini on sale-nya ya. Yang most expensive. Oke, kita tunggu saja, teman-teman. Sabar ya menunggu ya. Namanya juga delay. Nah, ini kriptomon generasi ke-10, teman-teman. Dan pasarannya sekarang itu adalah 25.000 kimon. Kalau kita lihat kimon 25.000 kimon itu berapa ya? 25.000. Nah, harganya itu gila ya. 17 juta paling mahal. Oke, 17 juta dan untuk egg-nya sendiri itu ada 9.500 kimon. Ya. Jadi ini pasti statistiknya gila. Dan harga ini tergantung dari orang yang menjual ya. Maunya mereka menjual di harga berapa. Yang paling mahal sih setahu saya sempat kemarin itu adalah Kimon generasi 1. Ya, karena itu adalah generasi pertama 100 Kimon pertama yang diperjualbelikan. Cuma kayaknya jarang sih orang yang menjual generasi pertama ya, karena kan gimana ya? Kelangkaannya itu, keunikannya itu pasti lebih daripada yang lain. Nah, ini juga ada ya yang 1 BNB kita dapat gen 6 dan dia sudah di evolve ini ya. Dan kebanyakan di sini sih banyak kan telur ya. Nah, ini yang belum di evolve ya, masih pendek dia. Oke, itu untuk modal kita awal ya, untuk bisa memulai game Cryptomon ini. Jadi teman-teman bebas milih ya di sini ya, mau beli telur ataupun mau beli Cryptomonnya langsung. Oke, gimana untuk breedingnya ya? Tadi kan saya bilang breeding hanya memerlukan satu. Caranya itu adalah kita ke breeding center di sini, teman-teman. Nah, di sini ada dua pilihan. Jadi di sini kita select Cryptomon kita dan di sini kita bisa cari Cryptomon yang ada di marketplace untuk kita lakukan breeding. Nah, sekedar informasi,
bahwa breeding ini bisa dilakukan 1 kali sebulan. Misalkan nih kita mau rental nih Cryptomon kita ya. Jadi kita hanya bisa rental 1 kali sebulan, teman-teman. Dan begitupun yang kita sewa ya. Ketika kita sudah sewa, maka Cryptomon tersebut nggak akan bisa kita pakai lagi. Kita harus sewa yang lain lagi. Kalau Cryptomon kita sih bebas ya untuk melakukan breedingnya. Yang pasti sebulan itu sekali, teman-teman. Oke ya. Jadi caranya di sini untuk nyari cuannya itu adalah pertama kita dari quest harian. Dan yang paling banyak cuannya itu adalah dari breeding ya. Jadi setelah kita breeding, kita akan menghasilkan Cryptomon baru dan Cryptomon ini bisa kita perjualbelikan ya. Siapa tahu kita dapat NFT yang langka, maka kita bisa cuan juga lebih lebar. Untuk yang cari cuan lewat PvP battle, untuk sekarang masih belum ya. Jadi cara cuannya itu paling banyak itu adalah quest dan juga dari breeding, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat dari harga Cryptomon sekarang ya, teman-teman. Nah, harga Cryptomon sendiri sekarang ini ada di harga Rp688. Oke. Dan kemarin itu sempat di all time high-nya di 3.240, teman-teman. Sudah terkoreksi 78%. Namun dari all time high-nya ya, dari harga 390 perak sudah naik 76%. Oke, coba kita lihat chartnya, teman-teman ya. Dari chartnya, dari Agustus kita lihat dengan time frame 1 hari ya, harian. Dia ini sekarang sedang berada di dasar ya. Benar-benar di dasar sekali ya. Padahal dia naiknya gila ya. Sampai di 0,22 ini di 3 ribuan ya per koin. Dan sekarang ini harganya hanya 600 perak. Apakah ini waktu yang tepat untuk menyerok? Ya. Semua kembali saya serahkan ke teman-teman ya, melakukan riset. Di sini saya hanya memberikan sebuah informasi agar kita sama-sama bisa mendapatkan informasi yang tepat untuk sebagai bahan kita riset mandiri. Nah, ini untuk harganya ya, teman-teman. Jadi harga itu sekarang di harga 688. Nah, kenapa dari all time high-nya 3.200 sampai terkoreksi 78%? Apakah ada whales yang menggerakkan dari koin ini? Mari kita lihat dari BSC Scan ya, dari token Kumon Coin dengan total supply-nya 1 juta koin dan sekarang holdernya sudah 26.000 address ya. Dan kalau kita lihat dari holder, rata-rata yang besar ini adalah smart contract GTO. Nah, ini satu ada besar ya dari personal wallet ya. Dia hanya mempunyai 2%, teman-teman. Terus selanjutnya ini 1% dan di bawahnya kurang dari 1%. Jadi bisa dipastikan tidak ada whales yang menggerakkan harga Cryptomon tersendiri. Memang mungkin ya, karena keadaan pasar sekarang juga lagi lesu ya, sehingga membuat harga koin kebanyakan cenderung turun. Mungkin nanti akan naik lagi ketika event-event yang selanjutnya bisa dilakukan seperti PvP Battle sudah bisa dilakukan, maka di sanalah harga mungkin akan bisa naik ya. Itu kemungkinan ya, karena semua kembali ke riset masing-masing. Oke, itu dua cara dari kita cuan. Nah, di sini kalau kita lihat dari info Twitternya, teman-teman. Kalau kita lihat dari Twitternya ya. Coba kita lihat sekarang dari Twitter. Oke. Twitter ini kan followersnya 132.000. Oke. Tadi itu saya dapat info bahwa Cryptomon sudah bisa kita beli di Exchange Bybit tanggal 6 Mei kemarin, teman-teman. Ya, di Bybit 6 Mei kemarin sudah listing. Nah, ini ya informasinya ya. Cryptomon coin is now listing. Jadi, kita bisa deposit, trade, dan stake your Cryptomon coin.
Nah, enaknya di sini ya, selain deposit dan trade, kita juga bisa stake di sini, teman-teman. Dan dia APY-nya 666% ya, gila ya. Oke, kita langsung ke Bybit Exchange. Bagi teman-teman yang belum punya Bybit, teman-teman bisa install lewat link di bawah. Nah, harga sekarang sedang naik ya, 1%. Oke, gimana caranya kita mendapatkan APY besar dari kita staking Cryptomon? Caranya, setelah teman-teman login, teman-teman beli dulu Cryptomon, ya, Cryptomon di sini, dan minimum teman-teman harus mempunyai sejumlah 500 Cryptomon untuk bisa melakukan staking, teman-teman. Ya. Jadi berapa itu 500 Cryptomon? Kalau kita lihat di sini ya, 500 Cryptomon. Nah, 500 Cryptomon jadi kita memerlukan dana sebanyak 344.000 untuk minimal staking kita. Ya, nggak bisa hanya 50.000, 100.000 nggak bisa ya teman-teman. Jadi minimal 500 Kimon baru kita bisa melakukan staking untuk mendapatkan reward dengan APY sebesar 666%. Oke, setelah kita beli di sini 500 ya teman-teman. Nah, 500 artinya 23 USDT kita beli. Nah, di sini saya sudah beli ya. Jadi langkahnya seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah punya 536. Nah, setelah mempunyai 536 Kimon ini, kita harus transfer koin kita dari akun spot ke akun earn teman-teman. Jadi kita harus transfer Kimon dari akun spot ke akun earn ya. Kita cari Kimon. Nah, di sini. Oke. Jadi saya punya 536 dan saya confirm semua aja. Kita confirm. Oke, kita tunggu sebentar dan berhasil, teman-teman. Oke. Setelah itu, langkah selanjutnya itu adalah kita ke earning atau hasilkan dan di sini ada staking flexible. Oke. Nah, oke kita tunggu. Nah, di sini. Di sini teman-teman ada staking Kimon 666%, ya. Jadi caranya itu adalah dengan stake langsung. Nah, di sini kan ada informasinya minimum 500 Kimon, ya. 300 ribuan tadi ya. Jadi saya coba max ya. 536. Jadi hasil harian saya itu kurang lebih 9,7 Kimon, teman-teman. Lumayan ya, 9,7 Kimon per hari loh, teman-teman. Jadi ini hitungannya adalah dari koinnya, teman-teman. Bukan dari berapa USDT-nya kita lakukan staking, melainkan dari koinnya ya. Semakin banyak koin, maka semakin banyak koin yang didapatkan. Dan nanti jika harga koinnya terus naik, maka hasilnya juga hariannya akan tetap 9,7 teman-teman. Sehingga USDT-nya kita yang akan naik dari harga Kimonnya. Nah, langsung saja kita stake ya. Oke, sudah berhasil teman-teman. Jadi penghitungan waktu saya itu adalah dari sekarang ini saya stick tanggal 8 ya. Dan pembagian hasil mulainya di tanggal 9 bulan 5 untuk estimasi AP-nya dan jumlah yang di staking. Oke. Jika teman-teman belum yakin akan ini sudah berhasil, teman-teman bisa lihat di pesanan. Lihat pesanan, maka kita akan dibawa ke akun earn kita, teman-teman. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ya. Jadi harian kita ya, jumlah stakingnya 536, AP-nya 666%. Oke. Itu dia teman-teman, cara kita ngasilin cuan dari Cryptomon ya. Mudah-mudahan informasi ini berguna dan bisa ngasilin cuan untuk kita semua. Oke semuanya, segitu dia informasi kali ini. Mudah-mudahan informasi ini berguna dan ingat, salam cuan semuanya. Salam holder, always win.